Halo guys-guysku, welcome back to YouTube my channel. Gimana kabar dompetnya? Semoga pada penuh tuh dompet sama bon utang. Iya. Saya doain yang pada subrek dompetnya penuh sama duit merahan. Amin. Kali ini saya akan mendongeng alur cerita dari film Kong Skull Island. Cewek cantik diam-diam kentut, jualan topi pakai pikulan, cakep. Jangan lupa siapin udut sama bikin kopi rada kentelan. Si Udin membeli beras, cakep. Oke, langsung aja. Cerita dibuka dengan memperlihatin jatuhnya dua pesawat tempur di suatu pulau yang belum masuk Google Maps. Asik. Di bagian Pasifik Selatan dengan para pilotnya yang selamat. Yang tak berselang terjadilah tembak-tembakan dan dilanjut dengan kejar-kejaran sampai ke pinggir jurang. Dan terjadilah baku hantam yang mereka lagi asik-asiknya gelut. Tiba-tiba muncullah tangan besar dengan kepalanya yang nyusul belakangan. Dan inilah Kong Skull Island. Scene berpindah ke puluhan tahun kemudian di gedung Kongres Amerika. Terlihat dua orang yang menemui Senator Willis. Ini dia Bill Randa, seorang ilmuwan, dan ini Brooks, seorang ahli geologi Monarch, yaitu organisasi yang bergerak untuk meneliti makhluk purbakala di mana zaman peradaban manusia belum diciptakan. Mantap gak tuh? Bill menunjukkan sebuah foto hasil jepretan satelit Landsat milik Amerika, yaitu foto sebuah pulau yang belum pernah dijamah manusia dan banyak kapal serta pesawat hilang di sana. Ya, bisa dibilang mirip-mirip segitiga beracun. Salah, segitiga Bermuda, yang diberi nama Skull Island, tempat di mana Tuhan belum menyelesaikan ciptaannya. Sik. Di sini Bill bermaksud meminta izin plus diberi akomodasi serta perlindungan kepada senator untuk meneliti serta mendaftarkan pulau itu di Google Maps. Asik. Serta melakukan pemetaan di pulau tersebut. Awalnya senator menolak, akan tetapi Brooks mengeluarkan kata-kata pamungkasnya. Kalau Rusia juga mau meneliti pulau itu, daripada keduluan mending kita serobot duluan. Gimana? Dengan berat hati maka senator pun menyetujuinya. Di tempat lain di pangkalan udara Da Nang, jangan digabung, Vietnam, terlihat beberapa orang yang sedang santuy sambil ngopai dan utbray. Mereka adalah tentara perang Amerika yang sudah dibebas tugaskan. Ini Cole, Mills, Slivko, dan Reles. Dan kita diperlihatin dengan atasannya. Ini dia Letnan Packard yang terlihat uring-uringan. Nasik, karena setelah perang selesai dia bingung mau ngapain lagi. Ya, bisa dibilang dia adalah sosok yang haus akan tugas. Mantap. Akan tetapi malamnya saat mereka semua mau balik ke Amerika, Letnan Packard mendapat telepon dari atasannya kalau ada tugas terakhir buatnya, yaitu pengawalan ke pulau misterius buat melakukan pemetaan. Di situ si Letnan terlihat sangat bersemangat sambil senyum-senyum tipis. Iya. Yang bersamaan dengan itu di Saigon, Bill dan Brooks mendatangi seseorang. Ya, ini Kapten Conrad. Dia adalah seorang survival sejati yang udah sangat berpengalaman buat bertahan hidup di hutan belantara. Mantap. Bill meminta Conrad buat memimpin perjalanan mereka ke pulau itu. Akan tetapi Conrad meminta bayarannya 5 kali lipat dari biasanya. Awalnya Bill keberatin, namun Brooks lagi-lagi ngeluarin kata-kata pamungkasnya. Ya nggak apa-apa lah, daripada ntar lu nyasar di sono, amit-amit kalau lu sampai matoy gimana. Akhirnya Bill pun setuju. Ya udahlah, rugi-rugi dah gua. Lagian bukan lu juga yang bayar tapi negara. Pedes. Di sini kelihatannya kayaknya si Brooks lulusan S3 marketing Harvard nih. Iya. Dan ini Weaver, si fotografer cantik dan aduhai yang juga ikut dalam misi itu. Keesokan harinya di dermaga Bangkok di sebuah kapal Athena, awal cerita dimulai. Di dalam rapat yang dipimpin oleh Victor yang kepanjangan dari pikiran kotor, seorang ilmuwan Landsat. Di situ juga ada Sun, seorang ahli biologi. Victor menjelaskan baru-baru ini satelit Landsat Amerika nggak sengaja menemukan sebuah pulau misterius. Disambung dengan si Brock yang menjelaskan kalau misi ini cuma melakukan pemetaan dan meneliti kepadatan tanah, akan tetapi menggunakan sebuah alat ledak, yaitu bom seismik. Dan disambung perwakilan dari Letnan Packard. Ini dia Mayor Chapman yang menjelaskan kalau mereka semua diberi waktu 3 hari dan harus kembali di titik kumpul di bagian utara pulau, yang kalau ketinggalan ya minimal maksimal mah senggol dong bos. Ya paling jadi penghuni abadi. Mantap.
Yang keesokan harinya malah terjadi perdebatan kecil karena setelah melihat badai yang sangat dahsyat, Victor yang panik malah memutuskan buat ngebatalin misi itu. Akan tetapi Bill mengatakan, ente tenang-tenang aja Wan, kita kan bakal berangkat pakai helikopter dari pasukan Letnan Packard yang udah pada pro. Dan akhirnya mereka semua bersiap buat memulai perjalanannya. Di sini kita bakal diperhatiin kalau pasukan Kolonel Packard emang bener-bener pro. This is Fox, leader of the Fox Group. Combat formation. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil melewati badai dan berkata, wow! Karena melihat keindahan dari pulau itu, tak berselang mereka mulai menjatuhkan bom seismiknya. Dan para ahli itu keheranin plus takjub karena ternyata tanahnya bagus dan memiliki rongga. Saat lagi asik-asiknya alang-iling sambil ngelempar bom, tiba-tiba bisa-bisanya ada pohon kelapa yang serang, mantap, dan disusul sama sosok raksasa. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu Kong, si raja sekaligus dewa di pulau itu. Mantap. Di sini Kong terlihat sangat marah dan mengobrak-abrik semua pasukan Kolonel Packard. Mamam lu. Di sini Kolonel Packard juga terlihat sangat marah dan dendam kepada Kong karena si Kolonel melihat para anak buahnya yang dibuat pada matoy di depan matanya. Dan alhasil Kong dan si Kolonel saling pelotot-pelototan, mantap. Dan Kong pun pergi meninggalkannya. Dari hasil amukan si Kong, akhirnya mereka terpisah. Conrad sama rombongannya jatuh di sisi selatan pulau dan mereka memutuskan pergi ke sisi utara pulau ke tempat penjemputan. Kolonel Packard sedang berusaha mengumpulkan pasukannya yang tersisa. Di sini Mayor Chapman terpisah sendirian di puncak sisi barat pulau. Lalu Letnan Packard mengatakan kalau dia sama sisa pasukannya bakal menjemput Chapman dan mengambil persenjataan berat yang kebetulan berada di helikopternya si Chapman buat ngebalas perbuatannya si Kong. Lalu Letnan Packard menodongkan pistolnya ke komuk si Bill. Dia terlihat sangat kesal sekali karena merasa telah dibohongi. Yang kata lu ini cuma pemetaan buat didaftarin ke Google Maps. Asik, tapi apa? Pasti lu punya tujuan lain kan? Lalu Bill menjawab, iya emang bukan cuma soal pemetaan pulau doang. Misi yang sebenarnya adalah dia ingin membuktikan kalau para makhluk raksasa itu nyata dan masih hidup sampai sekarang. Bill pengen membuktiin kepada orang-orang yang udah menganggapnya gila. Dan Bill mengatakan kalau dia udah 30 tahun meneliti dan pengen ngebuktiin hasil telitiannya yang selama ini dianggap dongeng. Dan Bill meminta maaf soal anak buah Letnan Packard yang pada meningsoy. Lalu si Letnan pun pergi meninggalkannya. Balik lagi ke rombongan Conrad yang saat di perjalanan mereka pun terkejut dikarenakan melihat ini nih. Ini kalau dibuat barbekyuan mah auto kebagian sekabupaten, mantap. Di sini Slivko yang ingin menembaknya ditenangkan oleh Conrad dan si mbahnya Banteng pun lalu pergi. Lalu di tengah perjalanan mereka menemukan tempat seperti Candi Purbakala yang saat si Weaver ingin memotretnya tiba-tiba iya, ini adalah suku Iwi, penduduk asli pulau tersebut, yang saat mereka dikepung muncullah seseorang yang melerainya. Inilah dia, Marlowe, salah satu pilot yang selamat di awal cerita yang ternyata masih hidup. Lalu di tempat Letnan Packard mereka pun bersiap buat OTW ke tempat si Chapman di bagian barat pulau. Saat rombongannya melewati hutan bambu, tiba-tiba salah satu anggotanya tertusuk sesuatu seperti bambu dari lubang masuk sampai lubang keluar, sadis. Yang ternyata sesuatu mirip bambu itu adalah kaki dari laba-laba raksasa. Mantap kagak tuh? Di sini mereka terlihat panik yang pada akhirnya Cole, salah satu anak buah Letnan, mengatakan mending kita potongin aja kakinya. Bener aja, simbahnya laba-laba pun terjatuh. Dan gak pakai lama langsung didor sama si Letnan. Yah, gak ketemu lagi dah cucu laba-laba sama mbahnya. Iya. Mereka pun rehat bentar dan langsung melanjutkan perjalanannya. Scenes berpindah ke Chapman yang saat dia ingin mengambil air buat minum, dia pun terkejut terbengong-bengong yang ternyata si Kong mendatanginya.
Di sini ternyata si Kong cuma mau boker. Aduh, yang saat lagi asik-asiknya ngeden, Kong merasa ada sesuatu di dalam air. Lalu Kong menariknya dan ternyata itu adalah gurita raksasa. Dan alhasil si Kong mukbang gurita. Mantap, sampai-sampai di bawahnya mayan persediaan buat 2 hari. Iya. Lalu di tempat Conrad dan rombongan, mereka pun dikenalkan Marlow kepada kaum Iwi. Di sini Marlow mengatakan kalau kaum Iwi udah menerimanya selama 28 tahun. Serta mengatakan kalau kaum Iwi menganggap Kong sebagai penolongnya. Kong juga dianggap dewa bagi kaumnya. Dan Kong merupakan yang terakhir dari spesiesnya karena orang tua dan keluarganya Kong dibuat pada matoy sama monster menakutkan yang diberi nama Skull Crawler. Ya, kita sebut aja lah monster kadal yang tinggal di dasar pulau ini. Yang kalau cuma berukuran kecil masih bisa dilawan sama Kong. Akan tetapi mereka meyakini kalau ada yang berukuran paling besar yang jika kalau muncul takutnya Kong malah kalah. Dan dipastikan kaum Iwi juga bakal tamat riwayatnya. Lalu Marlow menunjukkan sebuah kapal yang dirakitnya bersama Gunpei Ikari, salah satu pilot Jepang yang selamat di awal film. Akan tetapi dia matoy dimakan sama si monster kadal. Marlow mengatakan kalau kapalnya masih harus diperbaiki. Lalu Slevko yang sedikit ngerti mesin mencoba memperbaikinya. Wafer yang sudah mulai akrab dengan warga kaum Iwi mengajaknya selfie bersama. Lalu Wafer pergi buat lihat-lihat, tiba-tiba dia ketemu sama si Imbah Banteng yang kepalanya ketindian alias ketiban sama bangkai helikopter. Dengan tenaganya yang kuat, Wafer mengangkatnya. Ternyata dibantuin sama si Kong. Lalu Wafer pun terlihat panik, akan tetapi nggak diapa-apain sama si Kong. Dan si Kong pun pergi meninggalkannya. Di sini terlihat Slivko yang telah berhasil memperbaiki kapal. Lalu mereka pun mencobanya dan berhasil. Lalu Marlow berpamitan kepada kaum Iwi yang telah menjaganya selama 28 tahun dan mereka pun OTW menyusuri sungai ke bagian utara pulau. Saat mereka senang karena sebentar lagi bisa pulang, tiba-tiba Victor si ilmuwan Lancet ditarik sama burung yang mirip-mirip sama raptor di dinosaurus. Ya, malah pulang ke Ramatullah dia. Apes. Kembali ke Chapman yang sedang istirahat di sebuah pohon tua. Tiba-tiba terkejut karena pohon tua itu malah bergerak, yang ternyata itu adalah seekor belalang kayu. Lalu Chapman menembaknya, akan tetapi si belalang malah pergi meninggalkannya. Chapman merasa ada yang aneh di belakangnya pun menoleh dan tiba-tiba dia matoy dicaplok sama monster kadal. Naas nih orang, udah nyasar dewekan, malah matoy. Kita balik lagi ke Conrad sama rombongannya. Di sini Slivko mencoba menghubungi yang lain menggunakan radio dan ternyata ada jawaban dari rombongan Kolonel Packard. Di sini Slivko mengatakan kalau dia sama rombongannya udah naik kapal dan menanyakan posisi dari Kolonel Packard. Lalu si kolonel menembakkan sebuah flare gun yang diketahui kalau jarak mereka nggak jauh dan mereka menentukan titik pertemuan di pinggir sungai. Lalu Conrad dan rombongannya menunggu dan tak berselang rombongan Letnan Packard pun datang. Lalu mereka pun reunian dan buka puasa bersama di mall. Asik. Di sini terlihat ada perdebatan kecil antara Letnan dan Marlow karena si Letnan yang udah dendam banget sama si Kong memutuskan buat ke arah barat pulau buat nemuin si Chapman sama ngambil persenjataan berat buat ngebantai si Kong. Akan tetapi Marlow mengatakan kalau di bagian barat pulau merupakan kuburan bagi keluarganya Kong, terus menjadi salah satu sarangnya si monster kadal. Mending jangan dah. Yang dikarenakan Conrad dan rombongannya terancam pun mau nggak mau mengikuti saran Letnan Packard dan mereka pun OTW menuju sisi barat pulau. Ternyata benar kata si Marlow, mereka memasuki kuburan para keluarganya Kong dan raksasa lainnya. Di situ juga merupakan kawasan yang mengandung gas yang saat kalau membuang rokoknya tiba-tiba terjadi ledakan. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datanglah si monster kadal dan memuntahkan sisa-sisa makanannya yang ternyata di dalam muntahannya itu ada kalung milik Chapman. Dan setelah monster itu pergi, mereka melanjutkan perjalanannya. Di sini Bill kurang beruntung karena cahaya kameranya error, alhasil dicaplok sama monster kadal dan dipastikan mereka bakal jadi incaran selanjutnya.
Di sini terlihat mereka sangat kewalahan menghadapi si monster kadal, akan tetapi mereka mencoba melawan. Di saat salah satu pasukan kolonel terlempar, terjadilah ledakan yang mengakibatkan Slavko pingsan. Di sini kita akan diperlihatin dengan kemampuan si Conrad yang ingin menyelamatkan Slavko. Saat Conrad ingin pergi, tiba-tiba si kadal datang lagi. Namun dengan cepat Weaver melempar korek api ke arah si kadal. Dan si kadal pun matoy kebakar, mamam lo. Setelahnya mereka pun kembali berdebat, dan hasil dari debatnya Conrad bakal ngebawa rombongannya ke tempat penjemputan. Sedangkan si kolonel tetap kekeh bakal ke sisi puncak barat buat ngambil semua senjatanya buat ngebantai si Kong. Yang pada akhirnya kolonel sama pasukinya berhasil sampai dan mulai memasang bom dan menaburkan cairan yang mudah terbakar ke dalam aliran air. Sedangkan di tempat lain Conrad dan Weaver pergi ke tempat tinggi buat ngecek lokasi terakhir perahu mereka. Yang saat lagi ngecek, tiba-tiba muncullah bayangan hitam besar yang ternyata itu adalah Kong. Di sini kita diperlihatin kalau makhluk seganas Kong bisa luluh ama wadon. Dan terjadi adegan lihat-lihatan dan akhirnya mereka pun jatuh cinta, asik. Yang tak berselang terjadilah ledakan yang dibuat sama kolonel buat memancing kemarahan Kong. Lalu Kong pun pergi ke pusat ledakan itu. Yang setelah tiba terlihat wajah dari kolonel yang teramat dendam. Lalu kolonel melempar api ke aliran air yang mengakibatkan Kong terbakar. Di sini Kong masih sanggup bertahan dan balik menyerang, akan tetapi tiba-tiba Kong tumbang tepat di komuk dari Letnan Packard. Film pun tamat. Tapi bohong, tak berselang datanglah Conrad, Weaver, dan Marlowe buat menghentikan Letnan Packard. Slavko yang tahu kebenaran tentang Kong pun malah berbalik ikut menyerang Letnan. Dan tiba-tiba iya, muncullah sesuatu dari dalam air yang ternyata itu adalah biang dari monster kadal yang selama ini berdiam di dasar pulau. Mereka semua pun pergi meninggalkan tempat itu, terkecuali si Letnan yang masih ingin membantai si Kong, lalu menghidupkan peledaknya yang sebelum meledak malah keburu digetok sama si Kong. Mampos. Si Letnan pun matoy dan jadi daging geprek, mamam lo. Lalu si monster kadal menyerang Kong. Kong yang masih lemah pun terlihat kewalahan menghadapi si monster kadal. Tak berselang pagi pun tiba, Conrad menyuruh Weaver buat menembakkan flare gun di atas bukit sementara dia bakal mengulur waktu. Di sini kita diperlihatin si Cole yang berniat ngebantai si monster kadal dengan meledakannya. Yang dipikirnya dia bakal dimakannya, akan tetapi rata-rata monster di situ memiliki IQ di atas rata-rata monster-monster biasanya. Si Cole malah dilempar pakai buntut si kadal dan alhasil si Cole pun matoy. Kocak nih. Tak berselang datanglah jagoan kita semua dan terjadilah pergelutan antara raksasa. Mantap. Di sini Kong terlihat kewalahan dan saat Kong terdesak tiba-tiba Brox pun datang tepat waktu menembaki si monster kadal. Lalu Weaver pun menembaknya menggunakan flare gun. Di sini terlihat Kong mencoba melepaskan lilitan rantai di badannya. Di sini terlihat Kong yang juga memiliki IQ di atas rata-rata melihat kalau baling-baling kapal bisa dimanfaatkannya. Langsung melemparnya ke arah si monster kadal. Di saat Kong melempar si kadal malah mengakibatkan Weaver terjatuh ke dalam air. Lagi-lagi kita bakal diperlihatin kalau si Kong juga mantan atlet tinju yang sampai-sampai si kadal di uppercut. Mantap kayak gitu. Lalu Kong menyelamatkan si Weaver menggunakan tangannya. Ternyata si kadal belum matoy. Di sini Kong masih harus gelut dengan satu tangannya yang menggenggam Weaver. Yang saat tangan itu ingin ditelan si kadal dengan kekuatan cinta. Asik. Kong pun menariknya keluar sampai lidah sama kerongkongan si kadal pun putus. Mamam lu. Di sini Weaver masih selamat dan Kong pun pergi meninggalkan mereka. Dan di akhir cerita kita diperlihatin Kong yang sedang berjaga mengawasi wilayahnya.
serta Marlo yang udah 28 tahun kagak pulang akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Tamat. Gimana filmnya? Kalau menurut saya ini film mengajarkan kita jangan suka merusak alam cuma buat kepentingan pribadi. Asik. Jangan lupa ya pada subrek biar makin getol saya bikin videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jalan-jalan ke Tanah Abang, cakep. Dadah. Iya.